Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai koalisi semut merah, karena ini menarik perhatian publik teman-teman. Di mana koalisi semut merah itu dimotori atau gabungan dari PKB sama PKS, yang mana partai ini kalau bergabung teman-teman belum mencapai ambang batas sebagai syarat untuk mengajukan calon presiden, yaitu 20%. Karena itu perlu tambahan sebenarnya partai lain untuk bergabung di koalisi semut merah. Nah, koalisi semut merah itu pun kemarin juga mendapat sindiran dari Arsul Sani, dari politikus P3. Kenapa namanya kok semut merah? Padahal semut merah itu cenderung, kalau kita melihat realnya teman-teman, semut merah itu sulit untuk beriringan, berjalan bersama, dan cenderung untuk berjalan sendiri. Jadi tanpa koordinasi, itu adalah sifat alami dari semut merah. Sementara kalau semut hitam itu bisa berjalan beriringan. Misalkan ini mencari makan, ini berjalan bersama-sama dan dikumpulkan di tempat yang sama, itu biasanya semut hitam. Jadi semut hitam itu lebih bisa untuk mempersatukan, lebih bisa untuk bekerja sama, dan sifatnya memang seperti itu, namanya semut hitam. Kenapa namanya kok semut merah, kok tidak semut hitam? Itu yang menjadi heran dari Pak Arsul Sani. Tetapi tidak masalah teman-teman, apapun namanya, ternyata memang ini sudah diniatkan dari PKB maupun PKS melakukan koalisi. Lalu pertanyaannya teman-teman, siapa nanti yang akan diusung di Pilpres 2024 dari koalisi semut merah ini? Ternyata teman-teman ada wacana untuk menduetkan antara Cak Imin sama Pak Anies Baswedan. Jadi Pak Anies ini diusung dari koalisi semut merah. Yang menjadi pertanyaan kita teman-teman, apakah pendukung dari PKB itu setuju menduetkan Cak Imin sama Pak Anies Baswedan? Demikian juga pendukung Pak Anies Baswedan, apa mau pendukung Pak Anies ini kemudian diduetkan dengan Cak Imin? Karena kandidat calon presiden tentu harus bisa mengerti apa kemauan dari pendukungnya. Kalau tokoh itu tidak mau tahu, tentu pada akhirnya nanti tidak akan dipilih oleh para pendukungnya itu. Dan ini tentunya harus dihitung oleh pihak koalisi semut merah itu. Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya terkait siapa yang akan diusung oleh semut merah, kita baca berita dari Detik News teman-teman. PKB pamer duet Cak Imin Anies buat koalisi semut merah. PKB dan PKS baru-baru ini bermanuver mewacanakan koalisi yang dinamai koalisi semut merah menjelang Pilpres 2024. Koalisi semut merah itu pun memamerkan bakal capres dan cawapres yang hendak diusung, yakni Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Duet Cak Imin Anies diunggah Wakil Ketua Umum Wakentum PKB Jazilul Fawaid di akun Instagram pribadinya. Dilihat dari detik.com di akun @jazilulfawaid_real pada Minggu 12 Juni 2022. Terlihat foto Cak Imin disandingkan dengan foto Anies Baswedan. Bersatu untuk umat, Capres dan Cawapres 2024, koalisi semut merah. Demikian tulisan di foto itu. Jadi pihak PKB ini pede teman-teman, mengusung duet Cak Imin sama Pak Anies Baswedan. Dihubungi terpisah, Jazilul mengatakan unggahannya merupakan sebuah tanda. Dia berharap keduanya berjodoh maju di Pilpres 2024. Tanda-tanda semoga berjodoh, kata Jazilul pada Minggu 12 Juni 2022. Dia menyebut usungan paslon itu merupakan pesan dari kalangan kiai di PKB. Dia berharap keduanya menang jika maju bertarung. Ini saya dapat pesan dari salah seorang kiai langitnya PKB, ujar Wakil Ketua MPR itu. Gambar itu pesannya, Gus Muhaimin, Anies Baswedan insya Allah menang, imbuhnya. Meski begitu, Jazilul menyebut pihaknya belum melakukan pertemuan khusus dengan Anies terkait manuver 2024. Dia mengatakan tak ingin terburu-buru.
Ya, ketemu biasa, belum spesifik, kata dia. Sabar dulu, tambahnya. Namun Jazilul mengatakan sudah ada proses negosiasi politik yang berjalan dengan Anies. Ya, saling tawar saja dulu, katanya. Diberitahukan sebelumnya, PKS dan PKB mewacanakan koalisi semut merah untuk menatap pemilu 2024. PKS mencoba menggandeng PKB supaya Pilpres tak cuma diikuti dua paslon. Selanjutnya, kita berusaha tidak muncul 2 calon, 3 calon lah. Jadi kalau sekarang ada KIB, lantas siapa tahu? Coba-coba PKS dan PKB membuat alur lagi baru, supaya muncul ada baru, kata Sekjen PKS Habib Abu Bakar di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, 8 Juni 2022. Soalnya yang ketiga sudah pasti golden ticket. Jangan ditanya yang golden ticket ini, nggak perlu penjelasan, pasti dia maju. Siapa bersama siapa urusan beliau. Kalau dia mau PKS, belum tentu PKS mau nolak-nolak amat, imbuhnya. PKS pun tak mempermasalahkan jika Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin ingin maju sebagai Capres 2024. Namun PKS memberikan catatan soal rekam jejak. Ya, nggak apa-apa kalau mau Caimin layak. Kita lihat nanti, kita obrol dulu. Kan kita punya jejak digital orang ini kan ada. Mau kemana dia? Bagaimana dia situasi kepribadiannya apa? Itu kan ada di depan mata kita, ujarnya. Nah itu teman-teman terkait calon presiden dari koalisi semut merah. Ternyata ini ada wacana mengusung Pak Imin atau Cak Imin dengan Pak Anies Baswedan. Jadi dua-duanya maju menjadi satu paket untuk di 2024. Tetapi teman-teman, pihak Cak Imin atau pihak Pak Anies Baswedan ini belum ada pertemuan yang intens terkait ini semua. Lagi pula teman-teman, Pak Anies ini kan masih Gubernur DKI Jakarta. Tentu tidak etis kalau langsung masuk ke 2024. Kecuali Pak Anies nanti sudah selesai menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, baru berbicara serius mengenai Pilpres 2024. Itu yang pertama. Jadi belum ada komunikasi intens. Kemudian yang kedua teman-teman, terkait pendukung. Apakah mau pendukung PKB itu mendukung Pak Anies misalkan menjadi calonnya Pak Imin? Demikian juga pendukung Pak Anies Baswedan apa mau mendukung Cak Imin sebagai capresnya? Bagaimana itu kalau dibalik? Jadi Aniesnya menjadi capres, Cak Iminnya menjadi cawapres. Mau tidak pendukung dari PKB? Ini mesti dikalkulasi teman-teman. Karena kalau kita melihat Cak Imin ini elektabilitasnya rendah. Jauh banget kalau dibandingkan dengan Pak Anies Baswedan. Karena Pak Anies ini masuk 3 besar calon presiden potensial di samping Ganjar maupun dari Pak Prabowo Subianto. Jadi Ganjar, kemudian Pak Anies, kemudian Pak Prabowo ini masuk 3 besar. Nah, elektabilitas itu didasarkan pada kesukaan publik terhadap seorang calon, seorang tokoh yang akan maju di 2024. Itu elektabilitas. Sementara kalau kita melihat elektabilitas Pak Anies cukup tinggi. Dan ini sangat potensi sekali untuk maju di 2024. Jadi kalau semut merah mengusulkan Cak Imin Anies untuk 2024 sebenarnya tidak ada masalah. Karena memang ini semua belum final. Dan sebentar lagi teman-teman kita menunggu hasil rakernas dari Nasdem. Siapa yang akan direkomendasikan untuk maju di 2024. Tetapi teman-teman, suara yang besar di Nasdem itu adalah Pak Anies Baswedan. Jadi ada yang mengatakan hampir pasti Pak Anies ini akan diusung Nasdem sebagai calon presiden di 2024. Nah ini semakin menarik teman-teman kalau banyak koalisi nanti di Pilpres 2024. Sekarang sudah muncul 2 teman-teman, yaitu KIB sama koalisi semut merah. Dan kita akan menunggu koalisi berikutnya. Siapa yang akan menyusul membentuk koalisi. Mudah-mudahan ada koalisi dari Demokrat sama Nasdem. Nah ini luar biasa teman-teman. Sementara Nasdem ini secara internal belum punya calon. Atau bahkan tidak punya calon potensial di Nasdem. Tetapi Nasdem bisa mengambil pihak luar dari Partai Nasdem untuk diusung di 2024. Misalkan mengusung Pak Anies Baswedan. Sementara kalau ada koalisi Nasdem sama Demokrat, maka Demokrat punya stok, yaitu AHY.
untuk mendampingi Anies Baswedan. Jadi Anies AHY di 2024. Ini luar biasa teman-teman. Walaupun kalau kita lihat elektabilitas dari AHY ini rendah, namun AHY punya partai politik yang bisa menggerakkan mesin politiknya Demokrat. Karena Demokrat dulu teman-teman pernah menjadi pemenang pemilu. Dan ini tentu masa dari Demokrat akan mendukung jika nanti duet antara Anies dan AHY di 2024. Jadi itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini terkait koalisi semut merah yang ternyata punya wacana menduetkan Cak Imin sama Pak Anies Baswedan untuk maju di 2024. Nah, kemudian pertanyaan saya, bagaimana menurut pendapat teman-teman sekalian? Setuju tidak kalau Cak Imin itu berduet dengan Pak Anies Baswedan satu paket? Jadi capresnya itu Cak Imin, cawapresnya Pak Anies Baswedan. Nah, teman-teman setuju atau tidak paket seperti ini? Apakah paket seperti ini layak jual di publik, di masyarakat? Itu yang bisa kita bahas dan terima kasih teman-teman. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.